Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, berjumpa lagi pada podcast Sampan, podcast Salam Pancasila. Dan kali ini masih dari kota Pontianak, kita akan berpodcast mengenai serial FGD Etika, Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara. Dan hari ini telah hadir narasumber kita jauh-jauh dari Papua, dan beliau adalah Kakak Michael Peuki. Selamat siang, Kakak Michael. Selamat siang, Kak. Saya panggilnya kakak ya. Iya. Dan sahabat Pancasila, tentunya Kakak Michael ini merupakan aktif di Walhi Papua, betul kakak? Dan juga saat ini selain aktif di Walhi Papua, Kak Michael juga pemerhati lingkungan begitu ya kak ya. Dan tentunya selain pemerhati lingkungan juga aktivis dalam memperjuangkan lingkungan di Papua khususnya. Baik, ada hal menarik kalau sahabat Pancasila perhatikan, Kakak Michael datang ke sini menggunakan noken, ya kan Kak? Nah, boleh ceritakan sedikit Kak mengenai noken yang dipakai ini. Kita memang mengetahui noken itu berasal dari Papua, tapi kayaknya noken yang Kakak pakai memiliki ciri khas tertentu atau di sana seperti apa untuk nokennya begitu Kak? Iya, yang pertama terima kasih Kak kepada kawan-kawan Badan Pengurus Pancasila dan juga para pemirsa atau penonton di mana saja berada. Terkait dengan pertanyaan, sebenarnya ini noken ini di Papua itu ada 7 wilayah besar, wilayah budaya di Papua. Jadi ada wilayah adat Mepago, Lapago, Hanim, Saireri, Domberai, Bomberai, sama Mamta, kayak gitu. Jadi yang noken saya pakai ini dia bermodel atau dia ini buatannya mirip dengan suku Me. Suku Me tadi berada di wilayah pegunungan, sekarang sudah menjadi masuk wilayah provinsi Papua Tengah. Provinsi yang baru ya? Provinsi baru, gitu. Jadi noken ini sebenarnya dari bahan dasar kulit kayu. Kulit kayu ini biasa masyarakat ada di sana atau masyarakat di suku-suku itu mengambilnya dari hutan yang ada di Papua. Oke, untuk karakteristik kulit kayunya adakah jenis-jenis tertentu yang dipakai begitu? Ada beberapa jenis kayu yang biasa dipakai di itu. Dia biasanya tumbuh di halaman rumah, tapi ada juga di hutan begitu. Jadi biasanya pada saat mama atau ibu mereka pergi berkebun, pasti ada pohon-pohon itu mereka biasa ambil, terus mereka bawa ke rumah, mereka kuliti pohon itu, habis itu mereka keringkan, baru dianyam. Dianyam juga itu ada tekniknya juga masing-masing budaya ini gitu. Ada secara melintar atau dia menggulung gitu, baru jadi benang, baru dijahit gitu. Dijahitnya juga itu berbeda-beda juga gitu. Dari berbeda wilayah adat punya jahitan dan modelnya itu beda-beda. Ada yang dia jahitannya kecil, dia punya ininya itu dia kecil, ada juga yang besar gitu. Noken ini juga ada ukurannya. Ada ukuran besar sekali, bahkan yang besar sekali itu biasa mama itu biasa isi hasil kebun, sampai bahkan anak kecil pun, anak bayi Masuk ke dalam. Biasa Digendong dalam noken. baru dikasih taruh dalam noken, baru biasanya tidur. Oke, nah sahabat Pancasila, menarik sekali kita mengupas sedikit mengenai salah satu ragam budaya yang ada di Papua begitu ya Kak Michael. Nah, kembali lagi dalam topik yang pada kali ini kita berbicara mengenai ke lingkungan begitu ya Kak Michael ya. Nah, ini menjadi salah satu perhatian khusus, tidak henti-hentinya kami juga menyuarakan, dan juga tentunya masyarakat Papua juga terus menyuarakan mengenai lingkungan yang ada di Papua begitu. Nah, terkait dengan hal itu, sangat menarik ketika Kak Michael juga sempat menuliskan ada slogan atau tagline yang Kak Michael tadi sampaikan, yaitu membangun Papua atau membangun di tanah Papua. Ini memiliki arti yang mendalam, di mana kalimat membangun Papua dengan membangun di tanah Papua. Nah, mungkin dari Kak Michael bisa menjelaskan tentang hal itu. Iya, saya pikir
dengan satu pandangan dari dua topik itu, membangun Papua dan membangun di Papua ini menurut saya ada dua perspektif hal yang berbeda. Yang pertama itu soal membangun Papua, gitu. Membangun Papua ini kita mau membangun manusianya, gitu. Baru membangun Papuanya, gitu. Kalau membangun di Papua itu orang membangun sesuatu di Papua tapi tidak melihat Papuanya itu mau dibangun, gitu. Saya kasih contoh macam sebenarnya orang Papua itu mau bahwa membangun Papua itu melihat manusianya, gitu. Melihat pendidikannya, melihat kesehatannya, melihat lingkungannya yang selama ini mereka hidup dengan damai. Kemudian ada pihak tertentu dalam tanda kutip untuk mereka ini melihat Papua itu sebagai satu lahan dan mereka ini mau membangun di Papua, gitu. Dan tanpa melihat bahwa membangun Papua itu seperti apa, gitu. Bukan membangun Papua di Papua, membangun di Papua. Itu yang sedikit beda, gitu. Jadi tidak hanya membangun tanah fisiknya saja, tapi juga sampai kepada sumber daya manusianya begitu ya. Betul. Dan juga memiliki atau semacam menjaga alam di Papua itu sendiri. Dari hal ini kita juga bisa melihat kearifan lokal yang ada di sana, begitu ya Kak Mikael. Iya. Nah, sejauh ini yang Kak Mikael lakukan di Walhi tentunya melihat bagaimana kebijakan mungkin dari para pemerintah atau penyelenggara negara terkait dengan Papua, khususnya pada sumber daya alamnya itu seperti apa? Sebenarnya kita melihat dari kebijakan pemerintah, melihat Papua itu sebenarnya itu membangun di Papua, gitu. Tanpa melihat apa yang harus dibutuhkan untuk bangun di Papua. Gitu. Dalam hal ini misalnya dalam tanda kutip seperti macam program ini pangan nasional atau food estate yang direncanakan ada pembangunan di Papua di Kabupaten Merauke, gitu. Nah, kenapa di situ harus bangun sawah? Kenapa harus bangun tebu? Padahal konteks lokal di Papua adalah sagu, gitu. Kenapa tidak dikembangkan itu sebagai konteks Papua dan kekayaan alam Papua untuk disumbangkan ke bangsa ini, gitu. Dan dengan adanya kebijakan ini dan pemerintah terus mendorong ini sebenarnya itu membuat kerusakan lingkungan sangat besar, dan lingkungan itu berkaitan dengan hutan adat yang ada di Papua dan masyarakat adat Papua yang masih eksis, hidup dan tergantung sama alam itu, gitu. Misalnya masyarakat di Papua Selatan, mereka masih sangat hidup tergantung sama sagu di situ. Mereka masih hidup tergantung sama hutan gambut di situ, di rawa di situ. Mereka masih bisa mencari ikan dengan gratis, tanam dengan ikan yang begitu besar dengan padat gizinya, sagu yang mereka makan begitu bergizi. Dan sebenarnya itu program food estate di Merauke itu sebenarnya menyingkirkan masyarakat adat di Papua, khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, tapi juga menghilangkan eksistensi daripada masyarakat adat di Papua, dalam khusus suku Marin yang ada di situ dan beberapa suku yang ada di situ, gitu. Apalagi dalam sekarang kebijakan pemerintah ini seperti top down ya, dari atas ke bawah, di bawah tinggal terima saja, begitu, tanpa melihat bahwa eksistensi masyarakat dan masyarakat di sana sebagai pemilik hak wilayah, begitu. Dan yang menarik dari Papua itu sebenarnya tanah di sana itu dia itu milik marga, milik klan, milik suku yang ada di situ, begitu. Dan kalau tidak melakukan di sana disebut dengan para adat, berjumpa dengan masyarakat dan melakukan negosiasi secara adat, itu itu masyarakat sebut itu ilegal atau tidak sah. Untuk pemanfaatan di situ Untuk ilegal ya. pemanfaatan di situ, alih fungsi lahan di situ yang dulunya mereka bisa meramu, mencari di situ,
dan sekarang misalnya diganti dengan beras, diganti dengan tebu, dan beras itu didapatkan dengan uang, gitu. Dan dulunya mereka mengambil dengan gratis, mereka harus bayar sekarang. Dan nantinya juga begitu. Nah, ini menjadi satu tatanan sosial atau tatanan budaya masyarakat adat Papua, khususnya suku Maren yang ada di sana, berubah. Oke, mulai ada pergeseran budaya begitu ya. Mulai ada pergeseran budaya yang mungkin juga masih membutuhkan adaptasi ataupun juga penyesuaian terkait dengan nantinya bagaimana cita-cita untuk dapat membangun Papua begitu. Nah, Kak Michael, terkait tadi juga dengan pemanfaatan lahan begitu. Kita tahu Papua sangat luas sekali kan, dan tidak kalah luasnya dengan Kalimantan ini. Namun juga di sana terdapat konsesi lahan yang begitu luas. Dan konsesi lahan ini apakah sepenuhnya sudah dapat dimaksimalkan untuk pemanfaatan atau manfaatnya dirasakan betul oleh masyarakat Papua? Sampai saat ini sebenarnya kami melihat belum sepenuhnya itu didapatkan atau masyarakat itu menerima manfaat itu, gitu. Kenapa demikian? Misalnya kita belajar dari misalnya perusahaan pertambangan PT Freeport yang ada di Papua begitu. Dari beberapa tahun terakhir ini sebenarnya itu tidak menyentuh sekali kepada masyarakat adat di Papua begitu. Kenapa tidak menyentuh? Karena ya misalnya kita belajar dari data BPS begitu, bahwa data BPS bilang bahwa Papua itu masih provinsi termiskin, nomor 1 dengan nomor 2 provinsi Papua dan Papua Barat begitu. Dan sekarang Papua sudah menjadi 6 provinsi, artinya bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu menjadi provinsi termiskin di Indonesia gitu. Dan sebenarnya alih fungsi lahan sampai saat ini belum sama sekali, belum menyentuh kepada masyarakat adat Papua, khususnya tanah Papua, untuk menikmati hasil kekayaan alam yang ada di Papua begitu. Dan ini perlu diperbaiki tata kelolanya, perlu diperbaiki soal izin-izin yang ada di sana, apakah memberikan manfaat ke masyarakat adat Papua atau tidak, atau bahkan merugikan masyarakat Papua, bahkan negara juga bisa rugi dengan aktivitas yang sebenarnya itu hilang dari tata kelola yang kurang bagus gitu. Mungkin dari hal tersebut menjadi salah satu PR begitu ya bagi pemerintah, khususnya bagi penyelenggara negara ke depan, mulai dari daerah sampai dengan pusat. Apa yang ingin disampaikan mungkin dari Kak Michael sebagai putra daerah dan juga sekaligus dari kacamata pemerhati lingkungan di Walhi, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Ya sebenarnya saat ini Papua sudah menjadi 6 provinsi gitu. Otomatis akan terbuka, investasi akan masuk, tapi juga banyak sekali sektor-sektor pembangunan juga yang akan dilakukan di sana, terutama pada provinsi-provinsi baru dari 4 provinsi ini. Sebenarnya itu yang perlu dibenahi dari tata ruangnya, tata kelolanya, terus eksistensi masyarakat adat Papua itu di mana, terus hutan adat yang perlu dilindungi, lahan konservasinya, ekowisata itu yang perlu dikembangkan, termasuk dengan pangan-pangan lokal di sana. Nah itu perlu ditingkatkan itu dulu gitu. Kita sebagai aktivis lingkungan, kita melihat bahwa kita tidak anti pembangunan begitu. Tapi dengan adanya investasi yang masuk dengan besar-besaran ini, masyarakat di tingkat tapak belum siap untuk menghadapi pembangunan yang sudah terbuka ini begitu. Bagusnya itu bagi pemerintah di Papua, pemerintah tanah Papua, baik itu gubernur dan provinsi, itu mereka punya pandangan bahwa Papua itu sebagai rimba terakhir di Indonesia Timur, mereka itu harus mencadangkan program pencadangan hutan di sana gitu, dan itu harus didukung oleh pemerintah pusat, bahwa Papua menjadi rimba terakhir di Indonesia yang menyumbangkan hutan tropis terbesar di dunia, salah satunya di Indonesia yang ada di Papua. Itu sebenarnya menjadi kebanggaan tersendiri buat negara Indonesia untuk bisa melindungi hutan-hutan yang ada di Papua, termasuk masyarakat adat yang masih eksis, masih berada di dalam hutan, di pinggir danau,
yang mereka masih mencari mancing ikan saja itu 1 jam 2 jam sudah bisa dapat gitu, dan mereka tidak sampai saat ini masih ada gitu. Dan kalau kita misalnya berkaca dari tingkat nasional itu, minta maaf ya, misalnya teman-teman di Jawa, kita mulai belajar dari Jawa terus ke Sumatera, terus sampai ke Sulawesi, bahkan sekarang ini Kalimantan dan Papua begitu. Dan kita khawatirnya itu Papua itu akan saking cepatnya, kerusakan lingkungan itu akan semakin cepat, dan SDM di Papua masih berendah. Kita belum siap untuk membangun daerah kita sendiri, dan itu akan menyingkirkan kita dari kita punya tanah sendiri, bahwa kita belum siap dengan SDM kita, tapi investasi sudah masuk dengan perkembangan yang terbuka mendorong kita harus tetap maju. Jadi kita seakan-akan nih dari tangga 1 naik ke tangga 100 gitu. Dan ini yang membuat kita akan semakin tersingkir, tidak tahu, dan kita bingung mau bikin apa begitu. Dan ini sebenarnya menjadi satu aspirasi kita sebagai masyarakat adat Papua, sebagai penggiat lingkungan, bahwa penting sekali pemerintah setanah Papua, baik itu gubernur provinsi, kota, kabupaten, untuk melihat bahwa tata ruang wilayah dengan melihat eksistensi masyarakat adat Papua yang masih ada, dengan hutan yang begitu luas, dengan yang begitu ada, bisa melakukan pencadangan hutan, melihat eksistensi masyarakat, mengakui mereka sebagai ruang-ruang hidup mereka yang sudah ada, itu diakui dan bisa dibuat perda atau peraturan daerah atau peraturan pemerintah untuk melindungi dan mengakui bahwa mereka itu masih eksis, masih ada di Papua. Oke. Berarti dengan kata lain bahwa membangun lingkungan atau membangun sumber daya alam Papua itu harus diimbangi dengan membangun sumber daya manusianya, begitu ya. Betul. Supaya nanti juga seiring sejalan misi yang ada di pembangunan ini itu tidak meninggalkan dari manusianya sendiri di Papua. Mungkin itu juga sejalan dengan Pancasila, sila kedua gitu kan, Kak. Adanya memanusiakan manusia nantinya. Tidak hanya kita melihat profit dari alam, tetapi juga masih kita dapat merangkul saudara-saudara kita yang di sana. Betul, saya sepakat itu. Karena itu misalnya saat ini masyarakat di Papua itu masih kontroversial dengan sila kelima gitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Gitu. Masyarakat di Papua merasa bahwa mereka belum ada keadilan di Papua. Kenapa belum ada keadilan? Karena kebijakan semua diambil dari pusat, tidak melibatkan masyarakat adat Papua sebagai pemilih rakyat, sebagai orang Papua, untuk menentukan bahwa sikap mereka untuk mendapatkan keadilan ini. Nah, kalau itu diperhatikan secara baik, secara adil, Papua ini masih wilayah konflik, gitu. Wilayah konflik, dan saya pikir ini menjadi catatan penting bahwa kalau keadilan itu atau sila kelima itu bisa terwujud di Papua, hargai orang Papua, dia memberikan keadilan bagi orang Papua untuk mengelola sumber daya alamnya, menjaga lingkungannya, dan melihat eksistensi daripada orang Papua, masyarakat adat Papua yang masih berada di tanah Papua. Baik, dan tentunya keadilan itu tidaklah harus sama, begitu ya. Kak Michael, apa yang ada di Jawa tidak harus sama dengan ada yang di Papua, dan begitu juga sebaliknya. Dan itu juga menjadikan tadi suara-suara teman-teman kita yang ada di Papua bagaimana menginginkan kehadiran para penyelenggara negara ke depan untuk dapat terus merangkul dan juga memberikan perhatian kepada Papua, begitu ya Kak Michael. Nah, mungkin Kak Michael satu lagi, apa pesan Kak Michael nantinya kepada sahabat Pancasila dan juga terkait dengan diskusi kita kali ini, penyelenggara negara ke depan, bagaimana yang harus dilakukan atau ada apa di Papua yang harus segera dituntaskan? Ya, menurut saya di hari kemerdekaan Pancasila ini saya pikir kita perlu bekerja keras, bekerja penuh, karena dari perspektif daerah kita melihat bahwa di tingkat nasional ini sedikit kehilangan arah soal nilai-nilai Pancasila itu, begitu. Dan ini perlu dukungan kita bersama
perlu kerja keras kita bersama baik di tingkat daerah sampai di tingkat nasional untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila, norma-norma Pancasila untuk melihat masyarakat itu sebagai fotokopi dari pemerintah dan melihat bahwa masyarakat itu punya mandat yang kuat untuk membangun negeri ini. Jadi sangat baik sekali bahwa jika Pancasila itu disebut sebagai dasar negara ini perlu kita hidupkan gitu. Rohnya itu perlu dihidupkan itu. Mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Balikpapan, NTT, NTB sampai ke Papua. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Kak Michael sudah berkenan untuk sharing pada kali ini dan juga tentunya sahabat Pancasila, demikianlah podcast kita pada kali ini dan terus saksikan podcast Salam Pancasila yang akan tayang di YouTube BPI PRI. Dan sahabat Pancasila, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan salam Pancasila. Salam Pancasila.